Sejarah perkembangan masuknya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari akulturasi dengan budaya lokal. Ajaran Islam disambut dengan ragam budaya di Nusantara atau Jawa yang sudah berakulturasi dengan budaya Hindu, Buddha, juga tradisi nenek moyang. Pranata sosial muncul dan berkembang sebagai refleksi dari sebuah kebudayaan. Menurut Luckhin, pranata sosial adalah keseluruhan cara hidup manusia dalam bentuk konsep, gagasan, dan rencana atau blueprint yang tersusun sebagai kombinasi antara reaksi manusia terhadap lingkungannya dengan etos-etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Secara umum, dapat dirumuskan bahwa pranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang berbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Dalam kehidupan umat Islam Indonesia, dewasa ini misalnya dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Pranata itu meliputi berbagai bidang kehidupan yang senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pranata itu mengalami konkretisasi dalam struktur masyarakat dalam bentuk berbagai organisasi sosial sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara kolektif dan terencana. Audio Jungle. Masing-masing pranata sosial memiliki ciri khusus yang dapat dibedakan. Pranata peribadatan, pranata kekerabatan, pranata pendidikan, pranata keilmuan, pranata penyiaran, pranata politik, pranata hukum, pranata ekonomi, pranata kesehatan, dan pranata kesenian. Audio Jungle. Audio Jungle. Salah satu contoh akulturasi budaya adalah Masjid Bata Merah di Panjunan yang merupakan simbol akulturasi budaya dan agama di Cirebon. Dilihat dari atapnya yang merupakan atap susun tiga, banyak mengadopsi itu dari ciri budaya Jawa dan juga budaya Tiongkok. Menurut Profesor Tan Tasen, seorang ahli sejarah Chenghu, berpendapat bahwa salah satu ciri dari budaya Cina yang dibawa Chenghu ke Indonesia, kemudian masjid itu juga menggunakan piring-piring dinasti Ming. Sementara yang lainnya seperti gapura dan bentar itu warisan dari kerajaan Majapahit, warisan agama sebelumnya. Para ahli membaca manuskrip kuno menyebutkan kekayaan ini merupakan bukti bahwa saat itu akulturasi budaya dan agama di Cirebon tumbuh sangat subur. Para penyebar agama Islam juga tak melarang, justru mereka mengakulturasi serta mengadopsi perbedaan-perbedaan itu. Ada Konghucu, Hindu, Buddha, dan ketika Islam masuk itu diadopsi oleh Islam. Audio Jungle. Masjid Bata Merah unik ini dibangun di atas lahan sekitar kurang lebih 200 meter persegi. Para wali membangun masjid ini hanya dengan bata merah dan kayu sebagai penopang dan atapnya. Mereka tidak menggunakan perekat seperti bangunan masjid lainnya. Keunikan itu yang menyebabkan masjid ini dikenal sebagai Masjid Bata Merah Panjunan.
bernama Masjid Al-Athiya. Audio Jungle. Konon, masjid ini dibangun hanya dalam waktu 1 malam. Namun masjid ini tidak digunakan untuk sholat Jumat, melainkan hanya untuk sholat 5 waktu. Raden Opa Safari Hashim, filolog Cirebon, mengatakan bahwa berdasarkan sumber sejarah, Masjid Bata Merah dibangun sekitar tahun 1470 Masehi oleh Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi atau Pangeran Bangunan bersama warga sekitar. Mereka juga menggabungkan batu bata merah dengan kayu jati sebagai penumpang bagian tubuh masjid. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.